Baik, di sini saya bernama Ari Pradika Sukma, mahasiswa TKK 2024, akan menjelaskan kuis dari matematika diskrit, yaitu nomor pertama dengan soal mencari lintasan terpendek titik X menuju titik Y menggunakan algoritma Dijkstra. Pertama, di sini sudah saya siapkan tabel, yaitu jalur lintasan yang sudah diambil. Untuk baris di sini saya isikan not-not yang tertera pada gambar ini atau pada graf ini, yang di sini terdapat X, E, F, G, H, dan Y. Untuk kolom yang ke bawah ini nantinya akan diisi rute-rute yang akan diambil atau not-not yang akan diambil dalam mencari lintasan terpendek. Langsung saja untuk step pertama, kita berangkat dari titik X. Di sini kita isi X. Kita di sini isi 0 karena tidak ada nilai, karena X menuju ke X adalah 0. Dan ketika X menuju ke E, karena di sini baris diisi dengan E, maka berisi dengan bobot 3, sehingga di sini diisikan menjadi XE, yaitu dari X berangkat menuju E. Untuk kemudian X berangkat menuju F terdapat bobot 8 dengan rute XF. Untuk kemudian kita lihat dari titik X menuju ke G tidak bisa berangkat secara langsung karena harus melewati not-not atau titik-titik lain tertentu, sehingga di sini diisikan dengan tahingga. Untuk X menuju H pun juga sama, karena tidak bisa secara langsung maka diisikan dengan tahingga. Begitupun apabila dari titik X menuju titik Y tidak bisa secara langsung, sehingga di sini pun diisi dengan tahingga. Untuk kemudian dari data lintasan ini kita cari yang paling pendek dan memiliki bobot yang paling kecil, yang mana kita lihat di sini yang paling memiliki bobot terkecil adalah ketika kita berangkat dari X menuju ke E, sehingga untuk rute selanjutnya kita ambil titik E. Untuk kini kita kopikan karena jalurnya masih sama. Untuk kemudian kita lihat dari XE ke F terdapat bobot 3 dan bobot 4, sehingga apabila kita jumlahkan bobotnya menjadi 7 dengan rute XEF. Dan selanjutnya adalah dari XE menuju ke G, yaitu dengan bobot 3 dijumlahkan dengan 4, sehingga sama memiliki bobot 7 dengan jalur XEG. Untuk kemudian kita lihat untuk dari XE menuju H, maka bisa juga dengan bobot 3 ditambah 3 sehingga menjadi 6 dengan rute XEH. Untuk XE ke Y tidak bisa secara langsung, maka di sini diisi dengan tahingga. Untuk selanjutnya dari data rute ini kita ambil yang paling kecil, yaitu adalah titik 6. Maka di sini kita isi dengan H. Untuk data ini masih sama, kita kopikan. Untuk selanjutnya kita lihat apakah XEH bisa langsung menuju ke Y. Ternyata di sini bisa dengan bobot 3 ditambah 3 ditambah 4, sehingga poinnya adalah 10 dengan rute XEHY. Untuk kemudian di sini kita lihat terdapat dua rute dengan nilai yang sama, yaitu sama-sama 7, maka di sini kita tes untuk titik F. Di sini kita copy, maka kita coba di sini masih sama, yaitu 7 XEF. Dan apabila kita lihat XEF menuju ke G itu tidak memungkinkan karena nilainya tahingga, karena XEF menuju ke G itu tidak memungkinkan, maka di sini kita ambil nilai yang terkecil, yaitu nilai punyanya XEG, sehingga data di sini masih tetap XEG. Dan kemudian untuk kita tes lagi XEF menuju H, maka memiliki nilai yaitu 3 ditambah 4, 7 ditambah 4, 11. Apabila kita bandingkan dengan data poin dari XE menuju H, XEH, maka lebih kecil yang punyanya XEH, sehingga data di sini akan masih tetap punyanya XEH. Untuk kemudian kita lihat untuk XEF menuju Y tidak bisa karena harus memiliki atau melewati titik lain tertentu, maka nilainya menjadi tahingga. Maka yang ditulis di sini adalah nilai yang terkecil, yaitu masih sama 10 milik XEHY.
Untuk kemudian kita tes apabila melewati titik G. Untuk data di sini masih sama. Sekarang kita tes ketika XEG menuju H, maka memiliki nilai 3 ditambah 4, 7 tambah 5 yaitu 12. Nilai 12 apabila kita bandingkan dengan bobot 6 milik XEH masih tetap lebih kecil bobot 6 milik XEH, maka di sini kita tulis 6 dengan jalur XEH. Dan untuk apabila dari XEG menuju ke titik Y, maka apabila kita lihat pada graf ini memungkinkan sehingga nilainya adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Maka di sini ditulis 10 dengan jalur XEGY. Dari hasil tabel ini maka dapat disimpulkan bahwa lintasan terpendek dari graf ini dari titik X menuju ke Y memiliki dua opsi, yaitu yang pertama adalah opsi jalur XEHY dengan nilai 10 dengan bobot 10 poin, dan opsi kedua adalah jalur XEGY, yaitu XE menuju G dan menuju Y dengan bobot yang sama bernilai 10 poin. Memiliki dua lintasan terpendek, yaitu jalur XEHY dan XEGY. Demikian untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu diminta untuk membuat suatu kode biner Huffman dari string saya mau makan sayur. Untuk membuat kode biner Huffman dari suatu string, untuk step pertama yaitu mengurutkan frekuensi kemunculan huruf dari terkecil sampai dengan terbesar. Artinya jika dilihat dari string ini maka diurutkan, yaitu yang pertama kali muncul adalah S dengan frekuensi 2 kali munculan, yaitu di sini dan di sini. Untuk selanjutnya A yaitu 6 kali kemunculan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian huruf Y yaitu 2 kali kemunculan, yaitu 1, 2. Kemudian huruf M yaitu 1, 2, 2 kali kemunculan. Kemudian huruf U 1, 2, 2 kali kemunculan. Kemudian huruf K yaitu 1 kali kemunculan, dan huruf N yaitu 1 kali kemunculan, dan terakhir adalah huruf R yang memiliki 1 kali kemunculan. Jadi sesuai dengan step pertama yaitu mengurutkan frekuensi dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar sehingga didapat urutan seperti ini, yaitu K1, N1, R1, S2, Y2, M2, U2, dan A6. Untuk kemudian step kedua yaitu memasangkan frekuensi huruf dari kiri ke kanan, yaitu dengan urutan seperti ini. Maka mengkombinasikan atau memasangkan dari kiri ke kanan, yaitu adalah K1 dikombinasikan dengan N1 menjadi KN2 sehingga merubah urutan frekuensi menjadi seperti ini. Untuk frekuensi yang memiliki kemunculan sebesar sama, yaitu di sini 2 dan 2, maka yang didahulukan adalah suku huruf yang masih tidak memiliki pasangan, artinya masih satu huruf. Untuk yang sudah berpasangan ditaruh di paling belakang sesuai dengan besar urutannya. Untuk kemudian masih dari memasangkan frekuensi dari kiri ke kanan sehingga yang dipasangkan adalah R1 dan S2 sehingga menjadi RS3, dan untuk urutannya menjadi seperti ini. Dan selanjutnya memasangkan Y2 dan M2 sehingga mendapatkan YM4 sehingga akan mengubah urutannya menjadi seperti ini. Kemudian step selanjutnya yaitu memasangkan U2 dan KN2 sehingga menjadi UKN4 sehingga urutan frekuensi menjadi seperti ini.
kemudian memasangkan RS3 dan YM4 sehingga menjadi RSYM7, sehingga menjadi urutan menjadi seperti ini. Kemudian memasangkan UKN4 dan A6 sehingga menjadi UKNA10, sehingga membuat urutannya seperti ini, yaitu selalu dahulukan yang memiliki frekuensi kecil, yang mana menjadi RSYM7 UKNA10. Untuk terakhir mengkombinasikan kedua frekuensi ini menjadi RSYM UKNA17. Untuk step selanjutnya yaitu membuat graf pohon biner sesuai kombinasi sebelumnya. Jadi apabila di sini untuk hasil akhir didapat RSYM UKNA17, maka dilihat kembali dari kombinasi sebelumnya bahwa untuk di kiri disesuaikan dengan posisi sebelumnya, bahwa RSYM7 ada di sebelah kiri dan UKNA10 ada di sebelah kanan. Begitu seterusnya hingga didapat kembali, yaitu masing-masing huruf menjadi satu buah huruf, artinya tidak berpasangan kembali. Maka didapat dengan pohon seperti ini, graf pohon terakhir seperti ini. Untuk step selanjutnya yaitu menyusun biner 0 dan 1-nya, yaitu dimana untuk huruf 0 atau angka 0 ditaruh di kiri dan untuk angka 1 ditaruh di percabangan pohon sebelah kanan, sehingga didapat graf akhirnya menjadi seperti ini. Maka step terakhir adalah membuat urutan kode binirnya sesuai dengan urutan angka biner dibaca dari atas. Maka didapat untuk S, maka kita lihat di S2, maka urutannya adalah 0, 0, 1, sehingga ditulis di sini pada setiap huruf S. 001 untuk huruf S, 001 untuk huruf A, di sini adalah 11, maka diisikan pada setiap huruf A. Satu, dan 11. Kemudian selanjutnya adalah huruf Y. Kita lihat huruf Y memiliki kombinasi 010, maka huruf Y 010. Kemudian huruf M memiliki kombinasi biner 011, diisikan pada setiap huruf M. Kemudian huruf U memiliki kombinasi 100, 100, 100. Kemudian huruf K memiliki biner 1010, 1010. Kemudian huruf N memiliki kombinasi biner 1011, 1011. Dan terakhir adalah huruf R, yaitu memiliki kombinasi biner 000. Sehingga didapat kode biner Huffman dari string saya mau makan sayur adalah 001 11010 11011 11110 011 11 1010 1011 1011 001 11 110 dan terakhir 000. Demikian untuk soal nomor 2. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3 atau nomor terakhir, dimana diberikan soal 7 buah koin
terdapat 7 buah koin, di mana salah satu dari 7 buah koin tersebut terdapat kemungkinan yaitu koin palsu, di mana memiliki spesifikasi lebih ringan atau lebih berat dibanding koin yang lainnya. Lalu diminta membuat cara untuk mendapatkan koin palsu tersebut dengan bantuan timbangan tanpa skala. Dari soal tersebut harus dibuat 2 buah fakta atau aturan bahwa 7 koin tersebut diwakili dengan huruf A, B, C, D, E, F, dan G untuk setiap koinnya. Dan kemudian karena di sini diberikan soal lebih ringan atau lebih berat, maka dapat disimpulkan bahwa dia memiliki berat yang tidak sama dengan koin yang lain. Maka dengan menggunakan graf pohon menjadi untuk penimbangan pertama diambil sampel koin A dan B ditimbang dengan koin C dan D. Apabila hasilnya adalah seimbang, artinya berat AB dan berat CD itu adalah sama, maka bisa disimpulkan bahwa koin palsu tidak ada di antara keempat koin tersebut. Maka dilanjut ke penimbangan kedua, yaitu diambil sampel koin A dan B ditimbang dengan koin A, koin E, dan F. Maka apabila dari mereka masih sama, maka bisa disimpulkan bahwa antara A, B, C, D, dan E, F tidak terdapat koin palsu, sehingga untuk penimbangan ketiga diambil sampel satu lagi, yaitu koin ketujuh, untuk memastikan apakah terdapat koin palsu atau tidak di antara mereka, yaitu dengan AB ditimbang dengan kombinasi FG. Apabila beratnya masih sama, AB memiliki berat yang sama dengan koin FG, maka bisa disimpulkan bahwa dari ketujuh koin tersebut tidak ada koin palsu, karena dari semua hasil timbang memiliki hasil yang serupa atau memiliki berat yang sama. Lalu untuk kemungkinan kedua, apabila pada saat penimbangan pertama AB sama dengan CD, lalu ketika penimbangan kedua AB dengan EF mendapatkan hasil bahwa AB tidak sama dengan EF, maka bisa diindikasikan bahwa terdapat koin palsu di antara E dan F, karena pada saat penimbangan pertama AB dan CD memiliki berat yang sama, dan ke saat penimbangan kedua AB dan EF memiliki berat yang tidak seimbang. Maka bisa dicurigai bahwa koin palsu terdapat di antara E dan F. Maka diperlukan sampel kembali untuk penimbangan E melawan dengan G untuk memastikan koin mana yang palsu. Dan untuk hasilnya, apabila hasilnya E sama dengan G, artinya koin palsu kemungkinan ada pada koin F. Karena apa? Karena pada saat penimbangan dengan AB memiliki hasil yang tidak sama dengan EF, maka bisa dipastikan koin palsu terdapat di antara, kalau enggak E ya berarti ada di F. Maka dibutuhkan satu buah sampel kembali untuk penimbangan, yaitu di sini diambil sampel G, koin yang ketujuh, untuk ditimbang melawan koin E, dan didapat apabila koin E dan G adalah memiliki berat yang sama, maka kembali ke peraturan tadi bahwa koin palsu memiliki spesifikasi yang tidak sama, yaitu lebih ringan atau bisa jadi lebih berat. Maka bisa dipastikan koin F adalah koin palsu. Dan apabila koin E memiliki berat yang tidak sama dengan koin G, maka bisa dipastikan koin E adalah koin yang palsu, karena kembali ke pernyataan hasil timbang dari AB timbang dengan EF, apabila mereka memiliki hasil yang tidak seimbang, maka bisa disimpulkan E dan F terdapat koin palsu. Dan selanjutnya, apabila saat kita penimbangan AB dan EF itu hasilnya sama, dan kemudian saat penimbangan AB dengan FG memiliki hasil yang tidak seimbang, maka bisa dicurigai bahwa koin G adalah koin palsunya, karena saat penimbangan dengan EF memiliki berat yang sama, dan ketika penimbangan dengan FG maka memiliki berat yang tidak seimbang, maka bisa dipastikan koin G adalah koin palsunya. Untuk kemudian, apabila pada saat penimbangan pertama memiliki hasil tidak seimbang antara AB dan CD, maka bisa dicurigai terdapat koin palsu di antara kombinasi AB maupun CD.
maka diambil sampel penimbangan kedua yaitu AB melawan EF ditimbang melawan EF. Apabila dari penimbangan kedua tersebut memiliki hasil yang sama, maka kembali lagi ke hasil pendingan per 1 bahwa indikasinya koin CD terdapat koin palsu karena koin AB saat ditimbang dengan koin F memiliki berat yang sama. Maka diambil sampel satu lagi yaitu penimbangan ketiga yaitu C ditimbang melawan G. Apabila hasilnya adalah C sama dengan G, maka bisa dipastikan koin D adalah koin yang palsu. Dan apabila hasil penimbangannya C tidak sama dengan G, maka bisa dipastikan koin C adalah koin yang palsu. Untuk selanjutnya, apabila saat penimbangan kedua AB dengan ditimbang kombinasi EF memiliki hasil yang tidak sama, maka bisa dicurigai bahwa koin yang palsu terdapat pada kombinasi koin AB. Maka diambil sampel satu lagi yaitu menggunakan koin G ditimbang A versus G. Apabila koin A dan G memiliki berat yang setimbang, maka koin B adalah koin palsu, dan apabila koin A dan koin G memiliki berat yang tidak seimbang, maka koin palsunya adalah koin A. Berikut adalah untuk penjelasan nomor 3 dan untuk penjelasan kuis matematika diskrit nomor 1, 2, 3. Untuk saya Arif Pradika Sukma, sekian dan terima kasih.